Museum R.A. Kartini. Museum R.A. Kartini terletak di pusat kota, atau tepatnya di sebelah utara alun-alun kota Jepara. Museum R.A. Kartini termasuk jenis museum umum dan sekaligus sebagai objek wisata sejarah atau edukasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara selaku dinas teknis yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Museum ini dibuka setiap hari dan sering dikunjungi para wisatawan baik wisatawan mancanegara Wisman maupun wisatawan Nusantara Wisnus. Museum R.A. Kartini didirikan pada tanggal 30 Maret tahun 1975 pada masa pemerintahan Bupati Suwono Jojomardowo. Aisyah. Sedangkan peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 April tahun 1977 oleh Bupati KDH tingkat 2 Jepara, Sudiktu, SH. Tujuan didirikan museum ini adalah untuk mengabadikan jasa-jasa perjuangan R.A. Kartini dengan cara mendokumentasikan, memamerkan, dan memvisualkan benda-benda bersejarah peninggalan milik kakak kandungnya, serta benda warisan budaya lainnya yang banyak ditemukan di daerah Kabupaten Jepara. Gedung museum dibangun di atas areal seluas 210 meter persegi dengan luas bangunan 890 meter persegi dan terdiri dari 3 buah gedung. Bila dilihat dari atas, maka gedung tersebut berbentuk huruf K, T, N yang merupakan singkatan dari Kartini. Untuk tahun 2016 terdapat penambahan sebuah bangunan gazebo yang disebut Pasiban Museum Kartini. 1. Gedung K digunakan sebagai ruang koleksi atau sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda peninggalan dari R.A. Kartini, RMP, Soso Kartono, benda-benda bersejarah, dan lain-lain. 2. Gedung T digunakan sebagai ruang aula dan kantor pengelola Museum R.A. Kartini. 3. Gedung N sementara waktu digunakan untuk ruang TIC Jepara Tourism Information Center Jepara, ialah sarana pemberi informasi kepariwisataan Jepara untuk wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara dalam mencari informasi baik mengenai penginapan, tempat wisata, tentang Jepara ataupun tentang Karimun Jawa. 4. Bangunan gazebo Pasiban Museum Kartini digunakan sarana atau wadah sebagai tempat pentas seni atau teatrikal, tempat meeting komunitas, dan sebagai transit atau rumah jagung pengunjung Museum Kartini yang berada di tengah kota. Adapun penyajian untuk ruang koleksi Museum Gedung K dibagi menjadi 3 ruangan sebagai berikut. 1. Ruang 1 Ruang Kartini Room 1 Kartini S Room. Ruang ini berisi koleksi peninggalan R.A. Kartini berupa benda-benda dan foto-foto miliknya semasa masih hidup, antara lain 1 set meja kursi tamu yang masih asli, terbuat dari kayu jati dengan ukiran khas motif Jawa kuno. Lukisan wajah beliau pada saat melangsungkan pernikahannya dengan Bupati Rembang, Raden Mas Adipati Joyodiningrat pada tanggal 12 November tahun 1903. Foto contoh tulisan dalam bahasa Belanda yang ditujukan kepada sahabatnya di negeri Holland. Foto putera satu-satunya yaitu Raden Mas Singgih yang waktu kecilnya bernama Susalit. Jawa, Susah Wiwit Alit, atau dalam bahasa Indonesia susah sejak kecil. Foto ayahandanya, RMA. Sosoningrat yang pernah menjabat sebagai Bupati Jepara yang waktu itu pusat pemerintahannya berada di pendopo kabupaten. Foto ibu kandungnya, Pima Ngasirah, yang berasal dari desa Telukawor Jepara, meja belajar, piring dan mangkok, hasil keterampilan tangan muridnya berupa renda. Alat untuk membatik berupa canting, milik R.A. Kartini. Silsilah R.A. Kartini, serambi belakang pendopo kabupaten. Batikan, sebuah tempat untuk menyimpan jamu sebagai persiapan pada saat R.A. Kartini akan dilahirkan. Mesin jahit kepunyaan muridnya yang sampai sekarang masih dapat dioperasikan. Di ruang ini, kita akan menjumpai benda-benda peninggalan maupun foto-foto dari kakak kandungnya. Deresnya RMP Sosro Kartono,
tokoh yang turut berjuang dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, sekaligus sebagai motivator dan pendorong bagi cita-cita mulia R.A. Kartini. Menguasai 26 jenis bahasa dan pandai dalam bidang pengobatan dengan menggunakan air putih sebagai media perantara. Beliau terkenal dengan sebutan Joko Pring atau Mandor Kelungsu, dan orang-orang sering memanggil beliau dengan julukan Doro Sosro. Selain itu, beliau terkenal lewat ilmunya catur murti, yaitu perpaduan antara ucapan, perasaan, pikiran, dan perbuatan. Menurut ajaran ilmu tersebut, bila mana orang menguasai dan mampu memadukan keempat unsur di atas, niscaya orang itu akan menjadi manusia yang sejati Jawa, mumpuni. Beberapa benda peninggalan dan foto-foto yang ada di ruangan ini antara lain kursi-kursi untuk antri para pasien yang kondisinya masih asli, kursi sofa untuk istirahat, tempat pengobatan sekaligus tempat pembaringan terakhir pada saat beliau wafat, foto gambar Gunung Lawu dan Merapi yang diambil tidak melalui pesawat terbang maupun satelit, namun dari suatu tempat tertentu dengan kekuatan ilmu yang dimilikinya, ruang semedip meja marmer asli. Gambar huruf alif yang terpasang pada bingkai sebagai tanda untuk mengetahui berhasil atau tidaknya dalam mengobati pasien. Dan lain-lain. 2. Ruang Jepara kuno. Benda-benda yang ada di ruangan ini meliputi benda-benda purbakala periode abad 7, yaitu peninggalan Ratu Sima. Ratu Sima adalah penguasa kerajaan Kalingga di daerah Keling, Kabupaten Jepara, dan benda-benda kuno bernilai sejarah yang ditemukan di wilayah Jepara. Antara lain, foto beberapa barang kerajaan yang terbuat dari emas dan platina, patung Aca Trimurti dan Siwa Mahaguru, Yoni dan Lingga, kepingan mata uang gopeng yang terbuat dari logam, potongan ornamen batu berukir yang sekarang ini masih dapat dilihat pada dinding Masjid Mantingan Jepara, seperangkat gamelan kuno, bak mandi, dan guci untuk menyimpan air yang terbuat dari tanah liat, beberapa barang keramik yang ditemukan di sekitar perairan Jepara dan perairan Karimun Jawa, dan lain-lain. Di ruang ini juga dapat kita lihat kerangka ikan raksasa Jokutu yang memiliki panjang 16 meter. Lebar 4 meter dan tinggi 2 meter dengan berat 6 ton. Ikan tersebut ditemukan tahun 1989 di Pulau Karimun Jawa dalam keadaan mati, namun masih ada dagingnya. Menurut pakar sejarah, bagi arkeologis bahwa ikan ini sebangsa ikan gajah, karena pada bagian kepalanya terdapat semacam gading seperti yang dimiliki hewan gajah, serta ada bahasa Latin dan spesies khusus untuk hewan tersebut. Namun kebanyakan para pengunjung menyebut ikan itu dengan nama ikan paus. 3. Ruang kerajinan. Di ruangan ini diperlihatkan tentang beberapa contoh barang hasil kerajinan dari Jepara yang terkenal, yaitu patung dan ukir dari Desa Mulyoharjo, souvenir kayu dari kawasan Pasar Tahunan, tenun ikat tradisional dari Desa Troso, monel logam baja putih yang tidak berkarat atau stainless steel dari Desa Krian, rotan dan anyaman bambu dari Welahan, gerabah, dan tanah liat yang berasal dari Desa Mayong. Sekian penjelasan tentang Museum R.A. Kartini. Bila mana ada yang kurang paham atau penasaran gimana bentuk atau wujud-wujud peninggalan dari R.A. Kartini, bisa langsung mengunjungi Museum R.A. Kartini